Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Ibadah Best, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Gimana istirahatnya malam hari ini? Kiranya hari ini kalian dalam kondisi fit dan sukacita ya. Mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur ya Allah untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sampai kepada pagi ini. Kami bisa menghirup udara segar dan bisa mensyukuri segala berkat Tuhan dalam merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami untuk boleh fokus terhadap firman-Mu yang akan disampaikan. Berbicaralah Allah karena kami siap mendengar. Amin. Untuk bahan Alkitabnya terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-48 ayat yang pertama sampai ke-7 yang menyatakan, Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakku Yusuf kepadamu." maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, Akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa, siapa di sini yang pernah menjadi korban dari jaminan atau bahkan janji, jaminan uang kembali dari pembelian produk atau cashback, atau mungkin jaminan maksud halus janji dari saudara, teman, orang tua, atau siapapun yang menjanjikan hal baik atau keuntungan buat kalian. Nah, Sobat Runa, dari cerita Kejadian hari ini, Yusuf membawa kedua anaknya, Efraim dan Manasye, datang kepada Yakub yang sedang sakit. Untuk apa? Untuk diberkati oleh Yakub. Yakub memberkati Efraim dan Manasye agar mereka menjadi milik kepunyaan Yakub. Karena jika sudah demikian, mereka berdua akan menjadi pewaris dari jaminan janji berkat Tuhan. Setelah Efraim dan Manasye diberkati, Efraim dan Manasye menjadi setara atau sama dengan saudara-saudara Yakub yang lain.
seperti Ruben, Simeon, menjadi pewaris jaminan janji Tuhan, yaitu sebagai bangsa yang besar. Demikian pula jaminan atau janji yang diterima oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sobat Runa, tentu kita masih mengingat beberapa cerita mimpi dari Yusuf. Yusuf pernah bermimpi, Yusuf bersama saudara-saudaranya sedang merapikan berkas-berkas gandum. Lalu berkas gandum milik Yusuf berdiri tegak, dan yang lainnya milik saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Kemudian matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Nah, dari mimpi-mimpi inilah menjadi faktor kebencian kepada Yusuf dari saudara-saudaranya. Sampai mereka berpikir, apakah engkau akan menjadi raja kami? Mungkin itu awal permulaan dari kebencian, menjadi salah satu faktor dari kebencian terhadap Yusuf oleh saudara-saudaranya. Nah, cerita Efraim dan Manasye ini semakin menegaskan bahwa Tuhan begitu memberkati Yusuf dalam kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati. Sobat Runa, jaminan, janji, berkat Tuhan pasti digenapi. Gak ada yang bisa mengalahkan atau menyamakan jaminan yang ada di dunia ini. Jaminan uang kembali atau cashback, promo, janji dari saudara, teman, keluarga, atau siapapun tidak akan semanis janji Tuhan yang digenapi, yaitu kita menjadi bangsa yang besar. Demikian pula kita, Sobat Teruna, menjadi pewaris jaminan janji berkat Tuhan. Asalkan kita mau yakin, percaya, dan mengimani bahwa kita akan menerima jaminan berkat dari Tuhan. Jangan sampai hal dunia ini menjadikan kita goyah atau ragu terhadap janji Tuhan yang sudah pasti kita terima. Asalkan kita tetap taat, yakin, percaya. Hal-hal dunia ini yang membawa kalian kepada keraguan di dalam masa muda kalian, tinggalkan. Buat benteng pertahanan agar kalian tetap mengimani, berharap kepada janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Karena Sobat Runa, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 23 ayat 18, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi bersiaplah dan berpeganglah pada jaminan berkat Tuhan. Amin. Mari kita mendoakan renungan kita hari ini. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Biarlah kami tetap percaya, mengimani, dan tetap berharap untuk Tuhan selalu memampukan kami dan kami bisa menerima janji Tuhan, jaminan berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, menjadikan kami bangsa yang besar, menjadikan kami Sobat Runa yang mempunyai dampak yang besar bagi bangsa ini, bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Allah. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan iman, percaya, pengharapan kepada janji Tuhan yang selalu digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Sobat Runa sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.